Di depan itu nggak ada tetangga ya, jadi kita nggak punya tetangga. Kemudian aku mergokin 2 kali. Orangnya itu tinggal di bawah kita. Semenjak tinggal di sini emang aku agak rada-rada takut sih. Kata majikanku di rumah yang dulu itu ada penghuninya malah. Tanya Mbak pernah nggak mengalami hal-hal mistis selama tinggal di rumah ini? Majikanku itu ke Ustadz. Ya ini aku sendirian di sini, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Ini masih seputar vlog majikanku tidak ada di rumah ya teman-teman ya. Ini malam hari dan ini pertama kalinya selama aku pindah di sini tuh ditinggal sendirian sama majikanku. Malam pertama. Jadi sebelum-sebelumnya itu kalau misalnya mereka pergi liburan kayak gitu, Boke juga liburan kan, jadi aku nggak pernah tinggal sendirian di rumah kalau pas malam hari kayak gini. Sebetulnya semenjak tinggal di sini emang aku agak rada-rada takut sih kayak gitu, karena di depan itu nggak ada tetangga ya, jadi kita nggak punya tetangga. Kemudian kalau misalnya Boke ditinggal sendiri seperti ini ya berarti aku sendirian di lantai ini, intinya kayak gitu teman-teman. Jadi kalau ada apa-apa, nauzubillah min zalik ya, nggak bisa minta tolong ke siapapun, intinya seperti itu. Tapi insya Allah aman ya teman-teman ya, insya Allah, karena ini termasuknya apartemen yang cukup ketat pengawasannya, jadi insya Allah aman. Cuman aku mau curhat sedikit ya, mau cerita pengalaman. Jadi biasanya kan aku itu buang sampah itu jam 10, jam 9, 10, 11 kayak gitu ya teman-teman. Jadi dulu itu pernah aku merogokin 2 kali. Orangnya itu tinggal di bawah kita, jadi bukan di bawahnya kita banget, tapi ya ada lah pokoknya aku tahu dan aku nggak mau kayak ngebuka siapa orangnya, itu aku nggak mau, tapi aku tahu orang itu kayak gitu. Itu kadang itu masuk ke tempat sampah dan itu nyari barang-barang yang kita buang, kayak misalnya baju, sepatu, kemudian kertas kayak gitu-gitu yang masih bisa dipakai, itu dia maksudnya diambil kayak gitu, terus diambil dibawa pulang ke rumahnya. Itu aku ngemergokin 2-3 kali. Pertama-tama tuh aku kaget teman-teman, takut ya, maksudnya takutnya itu aku kira itu orang jahat, ternyata penghuni sini juga. Kemudian beberapa kali ada juga mungkin yang memergoki, kemudian komplain lah ke manajemen, dan kayaknya sekarang udah nggak pernah lagi ke tempat sampah itu. Jadi makanya aku kalau ditinggal sendirian itu agak takutnya seperti itu kayak gitu loh teman-teman. Walaupun ya nggak ada yang tahu aku juga sendirian di rumah ya. Kemudian tadi aku buang sampah jam 7 malam, biasanya buangnya itu jam 9, 10, 11, kadang 11 lebih kayak gitu kan. Tadi mungkin buangnya jam 7 malam yang masih nggak terlalu creepy ya kayak gitu teman-teman. Ini aku sambil, jadi Mbok itu lagi nyuci baju, enggak. Jadi Mbok lagi nyuci spray di mesin cuci dan belum selesai, masih setengah jam lagi. Makanya aku ya udah sekalian sharing, sekalian nanti beresin baju-bajuku kayak gitu-gitu ya teman-teman ya. Maaf ya kalau misalnya pakaianku itu apa adanya seperti ini, karena memang sudah mau tidur guys. Ini aku cuma mau beresin bajuku sama bajunya Genevieve. Aku tuh beli baju renang di Indonesia supaya itu kalau misalnya mau renang sama Genevieve itu aku punya bajunya. Dulu punya, cuma nggak tahu kemana, hilang teman-teman, kayaknya pindahan rumah terus hilang kayak gitu loh. Terus aku tadi sebetulnya juga sudah buangin beberapa hijab yang sudah tidak layak pakai. Aku udah buangin teman-teman supaya nggak terlalu penuh lemariku ya, kayak gitu loh. Sebenarnya ada juga beberapa hijab yang masih bagus dan sudah tidak aku pakai. Alasannya adalah ya karena kita bikin vlog, terkadang itu memang harus upgrade kayak gitu loh teman-teman. Kalau enggak itu apa ya, yang nonton dikiranya aku tuh kayak nggak punya baju ya, kayak nggak punya hijab lain, padahal ini hijabku tuh banyak guys, banyak. Kalau menurutku ini banyak, nggak tahu kalau menurut orang lain ya, karena aku tipikal bukan orang yang suka beli baju gitu loh. Jadi ya seadanya, paling yang dipakai ya hitam aja ya. Padahal aku punya jilbab hitam juga banyak, bukan cuma satu, cuma kayaknya yang dipakai itu hitam lagi kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, sambil kita cerita tentang rumah inilah.
Jadi apa teman-teman, dulu aku waktu di rumah sebelumnya kata aku nggak pernah merasa takut dan segala macam, tapi kata majikanku di rumah yang dulu itu ada penghuninya malah. Ini aku rada takut nih cerita begini. Kalau di sini nggak tahu sih, majikanku nggak ngomong, cuma ya pasti yang namanya setiap rumah itu pasti berpenghuni ya teman-teman. Tapi aku kalau di sini tuh emang agak sedikit merinding, agak sedikit kayak nggak tenang hatinya gitu loh. Beda sama rumah yang dulu, kemungkinan karena rumah yang dulu kan letaknya itu di kota. Jadi kalau misalnya aku ditinggal majikanku jalan-jalan ke luar negeri sampai 1 minggu, sampai berapa hari, itu aku nggak punya rasa takut ataupun apapun, nggak ada teman-teman. Jadi kencing ya kencing aja, ke WC ya ke WC aja kayak gitu loh. Nah di sini apalagi ini malam pertama aku ditinggal ya, tapi yang nggak terlalu yang overthinking banget itu enggak sih, ya biasa aja, cuma emang agak gimana gitu. Apalagi di depan itu kan gelap. Ini kalau malam gelap loh teman-teman di depan, karena kita kan view-nya laut ya, jadi gelap. Terus di sana kan bukit, gelap kayak itu. Terus teman-teman ada yang tanya, Mbak pernah nggak mengalami hal-hal mistis selama tinggal di rumah ini? Kalau hal-hal mistis enggak, cuma selama aku tinggal di sini yang aku rasakan itu adalah sedih. Jadi hatinya itu sedih banget, nggak tahu kenapa, aku juga bingung ya. Aku juga kadang bingung sendiri loh teman-teman. Sampai waktu itu majikanku itu kalau di Indonesia itu kayak ke ustadz kayak gitu ya. Dulu waktu awal-awal masuk ke sini, aku kan ngomong sama majikan, aku di sini sedih, setiap hari itu nangis. Kalau pagi-pagi tuh nangis, nggak tahu kenapa. Kalau malam pun nangis, kayak bukan sehawane dewek. Kalau wong Jawa bilang itu bukan hawanya kita sendiri ya. Terus majikan gitu ke ustadz, kalau orangnya kita ya ustadz lah, mungkin kalau tabib lah kayak gitu ya. Kalau Chinese aku nggak tahu ya teman-teman ya. Sana terus nggak tahu dimintain kayak semacam jimat-jimat kayak gitu guys. Tapi sampai saat ini pun aku masih sedih, kadang ya murotol kayak gitu, Al-Baqarah aku setelin juga. Cuma ada ya, memang mungkin hawanya rumah itu seperti itu. Dulu yang waktu pertama kali aku ikut majikanku, yang rumah pertama itu kan kecil, itu aku nggak ada masalah sama sekali loh, aku betah di sana teman-teman. Kemudian yang kedua itu kan yang kita tinggal 8 tahun itu, yang di kota itu, di sana juga aku betah banget. Pas di sini nggak tahu kenapa aneh guys, aku juga merasa diriku itu aneh. Ini baju renang ya, aku taruh sini. Nah kayak gini kan jadi lebih tertata loh. Itu tuh, ini ciput tuh ya, gelap ya, gelap tuh. Kalau malam tuh gelap kayak gini nih. Dan di bawah juga sepi banget teman-teman, gak ada siapa-siapa tuh. Oke, udah pada tidur kali ya. Enggak ding, orang Hongkong itu kalau jam 10 malam, setengah 11, jam 11 itu masih sore namanya. Malam itu jam 1 pagi itu namanya malam kalau bagi warga Hongkong. Aku tuh sengaja nyalain semua lampu karena aku mau jemur spray guys, takut aku. Oke ya, aku jemur spray dulu, terus nanti istirahat, waktunya istirahat. Oke. Ayo guys, karena keterbatasan lahan, jadi teman-teman gimana sih caranya Mbok itu? Jadi gimana sih caranya Mbok itu jemur spray? Nah karena keterbatasan lahan, jadi aku jemur spray itu selalu di kamar majikanku ya, seperti ini teman-teman. Seperti ini. Oke, terus kemudian besok itu dibolak-balik supaya cepat kering. Kayak gini teman-teman. Terus satu lagi, ada lagi di atasnya sini juga ada. Sini. Ini guys.
Jadi mumpung nggak ada majikanku, aku cuci-cuci nih supaya tidak mengganggu aktivitas majikanku pas lagi di kamar mandi ya. Gini, oke ya, kayak gini deh. Oke, sudah selesai, alhamdulillah kerjaanku selesai. Begini guys, kamar mandi sini tuh bersih, bisa untuk lelengan, tidur pun bisa, jadi nggak ada masalah tuh. Ini guys, begini ya jemurnya ya. Gelap teman-teman, ini juga aku matikan ya. Gelap, ini juga udah gelap semua tuh. Ya ini aku sendirian di sini, ya Allah. Masuk kamar Genevieve. Oke teman-teman semuanya, itu saja untuk video sharing hari ini. Terima kasih banyak selalu mengikuti vlog Bokeh Meme. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mudah-mudahan teman-teman semuanya juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nantikan video selanjutnya. Assalamualaikum.